Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Novita dari kelas B1 BK non-reguler angkatan tahun 2022. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan pertama, yaitu tentang urgensi bimbingan dan konseling keluarga serta sejarah perkembangan dan struktur keluarga. Yang pertama ada urgensi bimbingan konseling keluarga. Kenapa sih adanya urgensi BK? Yang pertama, ada kasus siswa yang bersumber pada iklim kehidupan keluarga yang tidak sehat dan berpengaruh pada kondisi psikologi siswa tersebut. Terus yang kedua, ada keluarga berperan utama dalam mempengaruhi anak untuk proses perkembangan dan sosialnya. Terus yang ketiga, ada anak belajar pola-pola perilaku, berkomunikasi, menyatakan perasaan, belajar nilai-nilai dan sikap dari keluarga. Terus di sini ada pengertian dari bimbingan dan konseling keluarga itu sendiri. Bimbingan dan konseling keluarga adalah upaya atau bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Nah, ini menurut Sofian dan Willis 2009. Adapun dari tujuan dari konseling keluarga itu yaitu untuk membantu keluarga menjadi bahagia dan sejahtera dalam mencapai kehidupan efektif sehari-hari. Nah, di sini ada pendekatan dalam sistem keluarga. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pendekatan dalam sistem keluarga. Menurut Ferris dalam Willis 2001 mengemukakan 10 teknik dalam konseling keluarga dalam pendekatan sistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada membantu, yang kedua ada bermain peran, yang ketiga ada silent atau diam, yang keempat ada konfrontasi, terus yang kelima ada teaching via questioning, yang keempat ada listening, mendengarkan, yang selanjutnya ada recapitulating atau mengikhtisarkan, yang kelima ada summary atau menyimpulkan, yang keenam ada clarification atau menjernihkan, dan yang selanjutnya ada refleksi. Adapun sejarah dari bimbingan konseling keluarga itu sendiri, yaitu di Indonesia konseling pertama kali muncul pada tahun 1960 dalam dunia pendidikan dengan diadakannya konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang pada tanggal 20 Agustus 1960. Nah, di Indonesia sendiri konseling terus berkembang sampai sekarang, baik di dunia pendidikan, sosial maupun keagamaan. Sedangkan awal mula munculnya konseling keluarga di dunia dapat kita amati dari sejarah konseling dunia itu sendiri. Sejarah konseling menurut AUB 1983 dalam Glading dimulai dari munculnya gerakan bimbingan di Amerika Serikat. Nah, munculnya konseling dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat di mana orang tua kebingungan perihal karir anaknya. Konseling yang pertama kali muncul pun yaitu konseling di ranah pendidikan atau konseling vokasional. Konseling ini terus berevolusi sampai saat ini. Nah, berikut kronologis evolusi konseling. Yang pertama ada tahun 1900 sampai 1909, terus di era tahun 1910 sampai 1970, terus di era tahun 1980 sampai 1990. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi dari pengertian struktur keluarga. Apa sih struktur keluarga? Struktur keluarga yaitu susunan atau pola yang dibangun di dalam keluarga. Nah, struktur keluarga ini menggambarkan bagaimana keluarga melaksanakan fungsi keluarga di masyarakat sekitarnya. Adapun macam-macam dari struktur keluarga, yang pertama ada patrilinear, terus yang ketiga ada matrilinear, terus yang keempat ada matrilokal, yang kelima ada patrilokal, dan yang
5 ada keluarga kawinan. Nah, di sini ada ciri-ciri struktur keluarga. Yang pertama ada terorganisasi, yang kedua ada perbedaan dan kekhususan, yang ketiga ada keterbatasan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan ketiga, yaitu tentang anak, remaja, dan bimbingan konseling keluarga. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu dari pengertian anak, remaja, dan keluarga. Yang pertama ada anak. Apa itu anak? Menurut Kosman tahun 2005, anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Terus yang kedua ada pengertian tentang remaja. Remaja adalah suatu periode transisi dalam rentang kehidupan manusia yang menjembatani anak-anak dan masa dewasa. Terus yang ketiga ada pengertian tentang keluarga. Keluarga yaitu kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia di mana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan, interaksi, dan kelompoknya. Terus materi yang selanjutnya yaitu tentang disfungsi keluarga. Apa sih disfungsi keluarga? Disfungsi keluarga yaitu keadaan yang terjadi pada keluarga yang kurang memenuhi tugas dan peran orang tua, serta tidak menjalankan fungsi-fungsi keluarga atau peran orang tua dengan baik dan sebagaimana mestinya. Nah, di sini ada akibat dari disfungsi keluarga, yaitu menurut Kartono tahun 1991, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya kenakalan anak dan remaja salah satunya yaitu lingkungan rumah atau keluarga. Nah, di sini ada kenakalan anak dan remaja. Kenakalan anak, adapun pengertian dari kenakalan anak ialah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat antisosial. Nah, di sini pengertian kenakalan anak gitu ya. Menurut Wagiyati Sutojo 2008. Adapun pengertian dari kenakalan remaja yaitu pelanggaran hukum oleh remaja, di mana tindakan tersebut menjadikan seseorang yang melakukannya masuk ke dalam penjara. Nah, di sini menurut Harlock tahun 1999. Terus di sini ada kenakalan anak di sekolah. Di sini menurut Siregar, Rosmawati, dan Asari 2017. Yang pertama, indikator perkelahian, contohnya sering berkelahi dengan teman. Terus yang kedua, indikator berkata kotor, misalnya sering berkata kotor, kasar, dan yang lain sebagainya. Terus yang ketiga, indikator tidak sopan, misalnya mengacuhkan teman saat bertanya. Terus yang keempat, indikator tidak memiliki moral yang baik, misalnya seperti memanggil nama teman dengan nama yang tidak baik. Terus yang kelima, indikator berbuat brutal, misalnya menendang tong sampah. Terus yang keenam, ada indikator suka mengganggu ketenangan, contohnya merusak buku teman, meminjam pensil tanpa mengembalikan, dan yang lain sebagainya. Adapun kenakalan remaja di sekolah, di sini ada menurut Eliot dan Ageton 1980. Yang pertama ada kejahatan predator terhadap orang, yang contohnya seperti serangan seksual, serangan sederhana, perampokan, dan yang lain sebagainya. Terus yang kedua ada kejahatan predator terhadap properti, contohnya seperti vandalisme, perampokan, pencurian kendaraan, dan yang lain-lain. Terus yang ketiga ada kejahatan layanan ilegal, contohnya seperti prostitusi, menjual belikan obat-obatan terlarang, dan minuman keras. Terus yang keempat ada kejahatan kekacauan publik, contohnya seperti menumpang, mabuk-mabukan. Terus yang kelima kejahatan status seperti penggunaan alkohol, membolos. Terus yang keenam ada penggunaan narkoba
Contohnya seperti ganja dan amfetamin. Nah, di sini ada fungsi BK keluarga. Nah, menurut Latipun 2008, fungsi BK keluarga yaitu untuk membantu klien atau anggota keluarga untuk mencapai individualitas, menjadi dirinya sebagai hal yang berbeda dari sistem keluarga. Nah, tujuan ini memberikan pandangan yang relevan tentang masalah keluarga yang berkaitan dengan kehilangan kebebasan anggota keluarga akibat dari peraturan dan kekuasaan keluarga. Adapun asumsi dasar dan prinsip konseling keluarga di sini ada menurut ISMA ya 2015, yaitu konseling keluarga sebagai salah satu layanan dari seorang konselor memiliki asumsi dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada terjadinya perasaan kecewa, tertekan, atau sakit hati. Terus yang kedua, ketidaktahuan individu dalam keluarga tentang peranannya dalam menjalani kehidupan keluarga. Terus yang ketiga, ada situasi hubungan suami istri dan antar anggota keluarga lain. Terus yang keempat, penyesuaian diri yang kurang sempurna dalam sebuah keluarga. Terus yang kelima, konseling keluarga diharapkan mampu membantu keluarga mencapai penyesuaian diri yang tinggi di antara seluruh anggota keluarga. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan keempat, yaitu tentang dinamika dan krisis keluarga. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian dari dinamika keluarga. Dan di sini ada menurut Suryanto 1900. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan keempat, yaitu tentang dinamika dan krisis keluarga. Pertama, saya akan menjelaskan dulu dari dinamika keluarga atau pengertian dari dinamika keluarga. Dinamika keluarga adalah proses di mana keluarga melakukan fungsi pengambilan keputusan, memberikan dukungan kepada anggota keluarganya, dan melakukan respon terhadap perubahan dan tantangan hidup mereka sehari-hari. Nah, ini menurut Suryanto tahun 2013. Adapun cara anggota keluarga berinteraksi dengan satu yang lainnya biasanya disebut dengan dinamika keluarga. Nah, di sini mereka sangat dipengaruhi oleh budaya, tradisi, sejarah keluarga, keterampilan yang dipelajari, emosi, serta peran dan hierarki dalam keluarga. Adapun di sini strategi untuk menciptakan dinamika keluarga. Yang pertama, ada komunikasi yang jujur dan terbuka. Contohnya seperti melakukan diskusi tatap muka secara teratur, yaitu di mana anggota keluarga menghormati satu sama lain dan mendengarkan curhatan dari satu sama lain untuk memahami sudut pandang dari keluarga atau sudut pandang dari seseorang. Terus yang kedua, ada dukungan. Ya, orang tua berperan aktif dalam kehidupan anak-anak mereka, menghargai individualitas mereka dan menawarkan dukungan untuk keputusan dan tujuan yang ingin diambil oleh anak-anak mereka. Saudara kandung juga harus saling mendukung. Terus yang ketiga, ada keselamatan dan keamanan. Ketiga anggota keluarga merasa menjadi bagiannya dan mereka merasakan kesejahteraan emosional yang positif dalam interaksi mereka. Terus yang keempat, ada cinta dan kepedulian. Misalnya anggota keluarga yang selaras dengan kebutuhan orang lain serta terbuka mengungkapkan kasih sayang mereka dan menunjukkan melalui gerak tubuh dan tindakan yang menunjukkan cinta dan kepedulian. Terus yang kelima, ada menghargai dan menghormati. Misalnya saat semua anggota keluarga percaya bahwa anggota keluarga mereka yang lain harus merasa penting dan dihargai. Terus yang keenam, mengatasi konflik. Misalnya bekerja sama untuk menyelesaikan atau memperbaiki konflik sehingga hubungan antar anggota keluarga menjadi kuat dan tangguh.
Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana jika dinamika keluarga tidak terjadi dalam sebuah keluarga? Tentu jawabannya yaitu ketidakharmonisan keluarga adalah suatu kondisi yang dialami oleh suatu keluarga yang dimana di dalam keluarga tersebut fungsi dan peranannya tidak dijalankan dengan baik sehingga gagal dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga yang dapat menimbulkan permasalahan di dalam keluarga tersebut. Nah, dari penjelasan di atas gitu ya, akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi krisis keluarga dan fungsi keluarga. Apa sih krisis keluarga? Krisis keluarga adalah suatu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan tidak stabil, tidak terarah, dan dianggap membahayakan karena dapat membawa perubahan negatif pada struktur dan fungsi keluarga. Terus yang pengertian selanjutnya yaitu tentang disfungsi keluarga. Disfungsi keluarga yaitu suatu keadaan yang terjadi pada anggota keluarga yang kurang memenuhi tugas dan peran orang tua serta tidak menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan baik atau peran orang tua dengan baik dan sebagaimana mestinya. Nah, dari krisis dan keluarga maka akan terjadi dampak terhadap anak gitu ya, yaitu yang pertama ada broken home, yang kedua ada body shaming. Apa sih broken home? Broken home yaitu keluarga tidak broken home yaitu gambaran keluarga yang berantakan atau tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan, pertengkaran hingga berakhir pada perceraian. Terus yang kedua ada body shaming, yaitu tindakan mengomentari fisik, penampilan, atau citra diri seseorang yang menjadikan seseorang tersebut merasa malu dengan tubuhnya. Contohnya seperti, ih kamu mah gendut, ih kamu mah kok kurus ya sekarang, kayak gitu. Terus di sini ada dampak dari penyebab dan dampak dari broken home. Yang pertama, tidak adanya tanggung jawab dalam diri orang tua. Misalnya kesibukan orang tua akan karir, hubungan sosial, atau hobi. Mungkin atau hobi bisa mengikis rasa tanggung jawab pada keluarga. Terus yang kedua ada ketidakdewasaan orang tua. Orang tua yang memiliki egoisme dan egosentrisme kerap bertikai satu sama lain. Terus yang ketiga ada kehilangan kehangatan dalam keluarga. Terus di sini ada dampak dan penyebab dari body shaming. Yang pertama ada insecurity, yang kedua ada gangguan mental, terus yang ketiga ada kebencian pada orang tua. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kelima, yaitu tentang tahapan konseling keluarga dan keterampilan individual konselor keluarga. Yang pertama, ada pengertian dan tahapan konseling keluarga. Tahapan konseling keluarga adalah rangkaian atau tahapan yang digunakan dalam proses konseling, bukan konseling yang berpusat pada klien atau berfokus pada klien. Tahapan dan proses konseling ini digunakan oleh konselor atau konseli sekaligus keduanya. Keduanya aktif dalam kegiatan konselor. Adapun menurut Sofian S. Willis 2013, proses konseling keluarga berbeda dengan konseling individual karena ditentukan oleh berbagai faktor seperti jumlah klien lebih dari satu. Nah, di sini secara umum proses konseling keluarga akan berjalan menurut tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan rapor, yang kedua ada perkembangan apresiasi emosional, yang ketiga ada pengembangan modus perilaku, yang keempat ada fase membangun hubungan konseling, terus yang kelima ada memperlancar tindakan positif. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor penyebab tidak berhasilnya konseling keluarga.
Menurut G. Devanos, faktor yang memungkinkan ketidaksesuaian proses konseling keluarga diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pasangan tidak ingin menyukseskan konseling. Yang kedua, konseling membantu namun tidak dapat menyelamatkan pernikahan. Terus yang ketiga, pasangan tidak berkomitmen terhadap proses konseling. Yang keempat, salah satu dari pasangan kaku dan tidak fleksibel. Terus yang kelima, salah satu pasangan terlalu kekanak-kanakan. Yang keenam, setiap pasangan saling menyalahkan dan menolak untuk bertanggung jawab secara personal. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang keterampilan individual konselor keluarga. Keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh konselor dalam keluarga yaitu yang pertama, keterampilan eksplorasi masalah. Ada dua keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang konselor untuk melakukan eksplorasi masalah, yaitu keterampilan utama contohnya meliputi empati, respek, tulus, ikhlas, dan konkret. Nah, ini menurut Carhub 2008. Dan keterampilan tadi ada keterampilan utama, sekarang ada keterampilan pendukung. Contohnya seperti mendengarkan secara aktif, fokus dan mengikuti pokok pembicaraan, menggali lebih dalam atau probing, mendorong, kejelasan, konfrontasi, pengarahan atau teaching, refleksi, pengungkapan diri, dan pengungkapan diri. Di sini menurut Abimanyu 2009, Kertamuda 2009. Yang kedua ada keterampilan mempribadikan masalah. Menyatakan bahwa keterampilan mempribadikan masalah meliputi 4 jenis keterampilan. Yang pertama ada kepribadian arti, yang kedua ada kepribadian masalah, yang ketiga ada kepribadian tujuan, dan yang keempat ada mempribadikan perasaan. Terus yang ketiga ada keterampilan pengembangan inisiatif. Keterampilan pengembangan inisiatif ini oleh konselor dalam upaya membantu klien membutuhkan penguasaan terhadap 5 keterampilan konseling. Yang pertama ada menetapkan tujuan, terus yang kedua ada mengembangkan program, yang ketiga ada mengembangkan jadwal, yang keempat ada mengembangkan penguatan, dan yang kelima ada mengindividualisasikan langkah-langkah pelaksanaan program. Yang keempat ada keterampilan terminasi, yaitu pengakhiran suatu diskusi oleh proses konseling dan biasanya dilakukan dengan meringkas ide-ide. Selain itu digunakan pula teknik penutup pertemuan. Terus yang kelima ada keterampilan rangkuman, yaitu kondisi yang harus dipenuhi oleh seorang konselor agar bertujuan konseling keluarga tercapai demi terwujudnya dan terbinanya hubungan yang akrab antara konselor dan pasangan suami istri selaku klien atau para anggota keluarga selaku klien, baik dalam pertemuan awal konseling maupun dalam sesi pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada peran konselor dalam konseling keluarga. Menurut Brown 1991 menyatakan bahwa peranan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga dapat diklarifikasikan menjadi dua. Yang pertama, selalu konduktor, dan yang ketiga ada selaku reaktor. Di sini saya akan melanjutkan materi atau mereview lagi dari materi pertemuan ke-6 dan ke-7, yaitu dengan judul hubungan antara konselor dan Bowen Family Therapy dalam konseling keluarga. Di sini saya akan menjelaskan dulu konseling vs konselor. Konseling menurut Gibson 1981,
menekankan bahwa konseling ialah hubungan tolong-menolong yang berpusat pada perkembangan dan pertumbuhan seseorang individu serta penyesuaian dirinya dan kehendak kepada penyelesaian masalah, juga kehendaknya untuk membuat keputusan terhadap masalah yang dihadapinya. Adapun konselor yaitu profesi yang berperan penting dalam proses pelaksanaan konseling. Hal ini dipertegas oleh Hartono dan Sudarmaji 2015 bahwa konselor tidak dapat dipisahkan dari kata helping, yaitu konselor merujuk pada orangnya, sedangkan helping merujuk pada profesinya atau bidang garapannya. Nah, di sini ada hubungan konselor dan konseling. Konseling ialah hubungan antara seorang konselor yang terlatih dengan seorang klien atau lebih. Tujuannya yaitu untuk membantu klien memahami ruang hidupnya serta mempelajari untuk membuat keputusan sendiri melalui pilihan-pilihan yang bermakna dan yang berasaskan informasi dan melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosi dan masalah pribadi. Adapun keterampilan individual konselor keluarga. Yang pertama ada perilaku attending, yaitu menghampiri klien. Menurut Willis 2009, attending yang baik ini sangat dibutuhkan karena dapat meningkatkan harga diri, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Terus yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh konseli, merasa dan berpikir bahwa klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati diawali dengan simpati, yaitu kemampuan memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman. Terus yang ketiga ada refleksi. Refleksi yaitu upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Terus yang keempat ada eksplorasi, yaitu suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Yang selanjutnya ada kelima, ada menangkap pesan utama. Nah, hal ini sangat penting dan diperlukan karena terkadang klien mengemukakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya serta secara panjang, berbelit-belit, berputar-putar. Nah, intinya adalah seorang konselor dapat menyampaikan kembali inti dari pernyataan klien secara lebih sederhana. Terus yang keenam ada bertanya membuka percakapan. Keterampilan bertanya ini adalah suatu kemampuan pembimbing atau konselor mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling. Nah, keterampilan ini sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang konselor. Terus yang ketujuh ada dorongan minimal. Nah, di sini klien sering tersendat dalam mengungkapkan emosinya. Misalnya hal ini disebabkan oleh rasa tertekan yang kuat. Untuk memudahkan emosi itu keluar, maka teknik memberikan dorongan dapat dilakukan oleh seorang konselor gitu ya jika dipergunakan. Terus yang selanjutnya ada interpretasi. Nah, keterampilan interpretasi ini merupakan upaya seorang konselor mengulas pikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang Bowen Family Therapy atau BFT. Bowen Family Therapy atau BFT adalah pendekatan perawatan yang dikembangkan oleh psikiater asal Amerika Serikat, Dr. Murray Bowen. Terapi ini bersumber dari pola bertahan lintas generasi dan perilaku bermasalah yang secara turun-temurun menetap dalam keluarga. Nah, BFT ini termasuk pilihan perawatan yang berfokus pada konflik keluarga.
pencetus dari terapi ini percaya bahwa masalah keluarga harus diselesaikan supaya hubungan sesama anggotanya tetap terjaga. Adapun tujuan utama dari BFT atau Bowen Family Therapy ini yaitu mengurangi komunikasi toksik, mengembangkan diferensiasi secara positif, serta berlatih otonomi kesehatan. Adapun teori atau terapi keluarga Murray Bowen atau Bowen Family Therapy. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan para tokoh utama. Kerr dan Bowen 1988, dia melihat hubungan antara fungsi emosional yang kuat dalam keluarga pasiennya dan bacaannya yang luas dalam biologi dan teori evolusi. Bowen dapat melihat proses yang sama hadir dalam semua keluarga dengan perbedaan masalah tingkat kuantitatif yang dapat dikonseptualisasikan pada kontinum. Bergantian antara jarak dan kedekatan, fungsi individu memudar dari menonjol karena pergerakan unit keluarga tampaknya berada dalam kendali. Nah, kecemasan ini terjadi dalam keluarga dipindahkan ke staf. Seketika kekuatan unit keluarga menarik ke staf ke dalam sistem emosional dan segitiga mereka. Nah, di sini ada pola atau langkah-langkah teori. Yang pertama ada konsep one atau perbedaan diri. Yang kedua ada konsep two atau triangulasi atau triangles. Terus yang ketiga ada konsep three, sistem emosional keluarga inti. Yang ketiga ada keempat ada konsep four, proses proyeksi keluarga. Yang kelima ada proses transisi multigenerasional. Terus yang keenam ada sibling position. Terus yang ketujuh ada memotong emosi, dan yang kedelapan ada proses emosi sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada perkataan yang tidak jelas atau tidak dapat dimengerti. Saya mohon maaf. Terima kasih.